Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Darul Apo Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PJKR kelas C tahun 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Roy Kurniawan SPD MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 12 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini dia presentasi dari kami. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian secara luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi, istilah-istilah yang harus kita deskripsikan secara objektif. Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila, dan terutama berkaitan dengan kajian dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila. Sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara, bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terlebih lagi pada zaman Orde Lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif, sesuai dengan kedudukannya, serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Ratna Dewi Enandi dengan nomor Stanbook A42121123. Di sini saya akan menjelaskan asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, causa materials atau asal mula bahan, ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Kedua, causa formalis atau asal mula bentuk atau bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusnya sebagaimana terdapat pada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Ketiga, causa efisien atau asal mula karya, ialah yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI, sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Keempat, causa finalis atau asal mula tujuan, adalah tujuan dari perumusan Pancasila, yakni hendak menjadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kuasa atau asal mula sambung. Kenalkan, nama saya Lilis Andriani, Stambuk A42121033. Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Misalnya, yang pertama, di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Dengan bukti-buktinya ada pada bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama, dan aliran kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, bangsa Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahannya, lemah lembut dengan sesama manusia, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya. Hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, dan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga,
Bangsa Indonesia juga memiliki ciri dan kegiatan kemanusiaan yang rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Sebagai bukti-buktinya membangun Candi Prambanan dan sebagainya. Ada tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan dan gotong royong dalam membangun negara Majapahit. Pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan dalam kewarganegaraan. Keempat, unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Bukti-buktinya, bangunan Balai Agung dengan orang-orang tua Bali untuk musyawarah, nagari di Minangkabau dengan syarat adanya balai desa di Jawa, tulisan tentang musyawarah para wali, Putri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule dan sebagainya. Perbuatan musyawarah di balai dan sebagainya menggambarkan sifat demokratis Indonesia. Kelima, dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, tulisan sejarah Kerajaan Kalingga, sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya. Penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik, adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian, terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri, NIM A42121078, kelas C, kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan sebuah negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 sampai ke-5. Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-6, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra di Palembang. Kemudian kerajaan Airlangga di Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh perjuang kebangkitan nasional pada tahun 1928. Akhirnya titik kumulasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.